Jadi kulitmu berminyak, kering, atau kombinasi? Hai semuanya, selamat datang di channel Glow With Me. Ngomong-ngomong, sebelum kita membeli sebuah produk, terlebih dahulu kita harus mengenali jenis kulit kita. Karena perawatan kulit yang efektif bergantung pada pemahaman jenis dan kondisi kulit kita. Hari ini, aku bakal ngasih tips akan cara mudah mengidentifikasi jenis kulitmu. Apa itu normal, kering, berminyak, maupun kombinasi. Dan juga kondisi kulit sensitif atau jerawat yang dapat dialami oleh semua jenis kulit menggunakan metode sederhana yang bisa kita terapkan di rumah, yaitu metode tes tisu. Metode ini membantu kita memahami seberapa banyak minyak yang diproduksi kulit kita, karena itulah yang membedakan setiap jenis kulit. Disclaimer, metode ini hanya sebagai panduan awal. Konsultasi dengan dokter kulit sangat dianjurkan untuk perawatan yang lebih tepat dan akurat. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita harus kenali dulu ada beberapa jenis kulit. Yang pertama ada kulit normal. Kulit normal ini biasanya seimbang, tidak terlalu kering atau berminyak, pori-porinya juga kecil dan jarang mengalami masalah kulit. Pokoknya ya sesuai namanya, dia normal-normal aja, gak pernah ada masalah. Terus kulit kering. Kulit kering ini terasa tegang, bersisik, dan rentang terhadap kekeringan dan iritasi, biasanya sampai mengelupas. Kemudian kulit berminyak, mengkilap, pori-pori besar, rentang terhadap jerawat, dan komedo. Kemudian yang terakhir itu kulit kombinasi, area dahi, hidung, serta dagu atau yang dinamakan T-zone ini berminyak. Sementara area pipi cenderung kering atau normal. Untuk kondisi kulit, yaitu kulit sensitif, dapat dialami oleh semua jenis kulit yang ada tadi. Ciri-cirinya adalah mudah iritasi, kemerahan, dan reaksi terhadap produk perawatan kulit. Nah, kemudian kulit berjerawat juga merupakan kondisi kulit yang bisa terjadi pada berbagai jenis kulit tadi, terlepas dari jenis kulit utamanya. Oke, untuk tes ini kita perlu 3 hal. Yang pertama, tisu, kemudian air bersih, dan juga cermin. Kita akan membersihkan wajah hanya dengan air tanpa sabun atau produk lainnya untuk hasil yang akurat. Oke, mari kita langsung praktekin aja ya guys. Tapi ini kebetulan aku ada pakai sunscreen dan juga tadi ada keluar, jadi ada pakai skin tint. Jadi aku akan bersihkan dulu menggunakan produk micellar water. Sebenarnya ini tuh bagus dilakukan pada wajah di pagi hari ya guys. Jadi kan kalau aku biasanya pagi hari langsung deh templakin air aja ke wajah. Jadi situ bisa kalian mulai tes. Tapi ini lagi di siang hari dan aku sudah keluar rumah. Jadi ya kita harus membersihkan dulu area-area yang sudah terkontaminasi oleh kandungan-kandungan make up, skincare, dan yang lain-lain ya guys. Jadi aku akan memberikan pakai micellar water terlebih dahulu. Ini kalian bisa lihat. Daerah bibir aku tidak akan hapus ya guys, karena ya tidak makhluk juga di sini. Nih, bisa kalian lihat ya. Ini kacanya keterangan. Aku pakai kaca yang kecil aja guys. Aku pakai kaca yang kecil aja guys, biar bisa diangkat-angkat dan dimusnahkan. Oke. Kemudian kita ikat dulu rambutku ya guys. Oke, rambutku sudah aku ikat. Sekarang kita ambil ini. Ini aku juga sudah cuci tangan ya guys. Jadi pastikan juga tangan kalian bersih. Karena untuk kulit-kulit yang sensitif ini akan berpengaruh banget ya, karena kebersihan gitu. Oke, mari kita taruh ya ke wajah. Aduh. Aduh, kelelep air guys. Sebenarnya ya, kalau bisa di air mengalir ya guys. Cuman ini aku ngasih contoh aja ya guys. Selanjutnya kita tepuk-tepuk aja sampai ini tuh kering gitu loh guys.
kita tunggu aja sampai dia kering. Oh iya, ini jam 11.39 di jamku. Jadi berarti kita tambah 30 menit. 30 menit berarti. A few minutes later. Berarti kita akan segera melakukan tesnya di jam 12:09. Sambil kita menunggu, ini sudah ada tisu ya guys. Kita mau gunting-gunting tisu beberapa daerah. Kan ini ada pipi, terus sini, terus hidung, terus dahi. Berarti ada 5. Oke, mana gunting? Gunting! Oke, ini guntingnya. Pastiin juga gunting kalian sudah higienis ya guys. Pokoknya semuanya yang dipakai tuh higienis. Takutnya kalian iritasi guys. Tapi biasakan ya pakai tisu yang memang sudah biasa kalian pakai ya. Oke. Terus kita bagi lagi. Sebenarnya kalau untuk kulit berminyak kayak aku, ini nggak usah dites pun aku udah tahu minyakku tuh udah sewajah. Bahkan pakai lighting aja, coba kalian nonton video-videoku. Itu tuh cahayanya kepantul ke pipiku. Kenapa? Karena berminyak. Dan kalau buat video itu aku berkeringat, nggak tahu kenapa. Oke. Jadi ini bisa kalian lihat, ini sudah menjadi 6 bagian. Lah. Nih ya, lihat ya. Wah, lebih dari 6 ini. Enggak, 6. Cheers, aku ketiduran tadi, jadi ini sekitar 1 jam setelah aku membasuh wajahku, bukan lagi 30 menit, tapi sebenarnya nggak apa-apa. 1 jam juga lebih bagus. Nah, mari kita langsung pakaikan ini ke wajah. Bisa kalian lihat kan? Saya langsung ditinggal tidur, gimana nggak minyak kan ini wajah ya. Soalnya biasanya aku pakai sunscreen yang matte gitu loh guys. Jadi mungkin ini karena nggak pakai sunscreen juga. Nah, ini kita tetap gitu biar semua minyaknya tuh menyerap ya guys. Jadi dia masih 2 lapis gitu loh ternyata ya. Cuma nggak apa-apa. Cek. Oke, kita tekan-tekan dulu. Kita tekan-tekan dulu semuanya ya guys. Itu di dagu bawah bahkan dia minyakan banget loh guys. Aduh, kemakan. A few minutes later. Oke, jadi ini bisa kalian lihat ya, sampai tisunya sobek. Ya, apalagi di daerah T-zone-ku ya. Ini benar-benar berminyak guys. Itu aja kok. Nih sobek tuh guys. Bukan karena tipis, tapi karena basah guys, basah oleh minyak nih ya, bisa kalian lihat nih. Minyak-minyak kayak bisa buat penggorengan guys. Nah, aku bakal jelasin juga bagaimana hasil-hasilnya jika kalian memiliki kulit normal. Biasanya tisu hampir kering dan bersih setelah diangkat. Sedikit atau tidak ada sisa minyak yang terlihat. Kemudian untuk kulit kering, tisu kering dan bersih setelah diangkat. Tidak ada sisa minyak yang terlihat. Bahkan ya kalau kalian pakai itu, dia tuh jatuh-jatuh terus guys. Karena benar-benar kering, gak ada yang bisa menempelkan tisu kalian ke wajah. Nah, terus kulit berminyak, tisu tampak jelas berminyak setelah diangkat, terutama di area T-zone. Bisa kalian lihat ya, ini tadi yang di dahi, itu benar-benar
penuh dengan minyak. Terus kulit kombinasi, tisu menunjukkan hasil yang berbeda di area wajah berminyak, di area tison kering, di area pipi. Nah, ini bukan tentang berapa lama waktu menempel di wajah kalian ya guys, tapi seberapa banyak minyak yang menempel ketika kalian tempelkan tisu tersebut. Untuk kondisi tambahan, kulit itu biasanya sensitif, perhatikan kemerahan atau iritasi setelah tes ini. Apalagi kayak tadi aku udah tinggal tidur, nggak pakai sunscreen, dan itu di luar dari penyerapan minyaknya ya guys. Kemudian kulit berjerawat. Perhatikan munculnya jerawat atau komedo terlepas dari tingkat penyerapan minyak. Yap, tadi kita sudah melakukan tes sederhana atau metode sederhana, yaitu metode tisu, dan bagaimana hasilnya. Sekarang aku bakal kasih tips perawatan yang disesuaikan dengan hasil kalian berdasarkan tingkat penyerapan minyak dan kondisi tambahan. Yang pertama yaitu kulit normal, ini pakai basic skincare saja sebenarnya sudah cukup, pembersih yang lembut, pelembab ringan, dan juga sunscreen. Tapi kalau mau agar kulit tidak terlihat kusam, bisa menggunakan tambahan serum pencerah wajah. Kemudian untuk kulit kering, gunakan pembersih yang lembut, bisa dalam bentuk gel dan minim busa, dan pelembab yang kaya akan humektan, dan hindari produk yang keras. Oke? Pokoknya biarkan dia terhidrasi kulit kalian ya. Terus kulit berminyak, gunakan pembersih wajah yang bebas minyak, pelembab non-komedogenik, dan eksfoliasi secara teratur. Kemudian, kulit kombinasi. Gunakan pembersih yang sesuai dengan kebutuhan setiap area, pelembab yang ringan untuk area berminyak, dan lebih kaya untuk area kering. Jadi ini lumayan agak-agak bikin ribet ya sebenarnya untuk area kombinasi karena tiap daerahnya itu punya perawatan yang berbeda. Oke, selanjutnya kulit sensitif, gunakan produk yang diformasikan khusus untuk kulit sensitif. Hindari bahan-bahan yang keras atau berpotensi iritasi ya. Kemudian kulit berjerawat. Gunakan produk yang membantu mengontrol minyak dan mencegah penyumbatan pada pori-pori wajah. Untuk jenis-jenis produknya atau contoh-contoh produk yang sesuai dengan jenis kulit kalian, bisa kalian komen aja di bawah. Nanti akan aku buatkan videonya yang mungkin rekomendasi produk-produk yang mungkin cocok dengan jenis-jenis kulit kalian. Nah, selanjutnya aku akan kasih tips tambahan karena merawat jenis kulit itu bukan cuma dari luar ya, tapi dari dalam juga. Karena jenis kulit itu bergantung juga pada kesehatan kalian atau faktor lingkungan ya. Yang pertama yaitu diet sehat. Makan bergizi seimbang dapat membantu kesehatan kulit. Kemudian yang kedua, minum air putih. Hidrasi yang cukup penting untuk semua jenis kulit. Dan yang terakhir, konsultasi dokter kulit. Jika mengalami masalah kulit yang serius, konsultasi langsung sangat aku anjurkan. Nah, itu dia tips tambahan dari aku, dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!